Salam multimedia, mari kita lanjutkan pembahasan kiat ke-14. Berikan contoh soal dan pembahasannya, contoh masalah dan solusinya. Mari kita lanjutkan dengan contoh dan pembahasan yang baik dan yang buruk berikut ini. Contoh kelima, di sini adalah contoh soal dan pembahasan yang kurang baik. Di sini ya mata pelajaran fisika nih. Di sini hanya memberikan jawabnya saja, kunci jawaban saja. Kurang baik nih. Nah, yang sebelah kanan ini memberikan work example principle, diberikan pembahasannya. Nah, ini lebih baik. Kemudian yang berikutnya, contoh berikutnya adalah lagi-lagi ini memberikan soal saja, bahkan tanpa kunci jawaban sama sekali. Ini contoh yang tidak baik. Sementara yang sebelah kanan diberikan soalnya, diberikan pembahasannya, dan diberikan akhirnya kesimpulannya, kuncinya. Nah, kalau kita kombinasikan dengan prinsip yang lain ya, yaitu guidance principle, maka diberikan juga filosofisnya dari apa yang dikerjakan ini. Inti persoalannya, inti keilmuannya. Mari kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada contoh 8. Ada contoh soal dan kunci jawabannya tanpa memberikan informasi cara mengerjakannya. Langsung saja diberikan seperti ini kurang baik. Sementara yang di sebelah kanan diberikan dulu jawabannya dan caranya, setelah itu dikosongkan. Jadi ini bagian dari valid work example. Kemudian yang berikutnya, contoh ke-9 hanya memberikan kunci jawabannya saja. Ini yang lebih praktis ya. Ini contoh soal dan kunci jawaban. Kurang baik. Diberikan kunci jawaban saja lumayan, tapi tetap kategorinya kurang baik. Yang lebih baik adalah ketika ada soal dan pembahasannya dilakukan dengan baik dan akhirnya dijawab. Yang berikutnya, ini sama ya, semuanya contoh dan pembahasan. Nah, di sini sudah lumayan, sudah diberikan solusinya. Jadi ini tidak terlalu buruk, tapi yang di sebelah kanan diberikan lebih sistematis lagi, ada gambarannya di sini, apalagi kalau diterangkan, ya, ada narasinya, itu jauh lebih baik lagi. Mari kita lihat contoh berikutnya, sama, di sini ada soal, kemudian ada pembahasannya, bahkan ini ditambahkan dengan ilmunya, dengan konsep utamanya, dengan filsafat ilmunya. Ini lebih baik lagi. Kita lihat lagi, rumus kombinasi. Dan ini tidak ada contoh soal dan pembahasannya, tidak ada permasalahannya. Kalau yang ini, rumusnya diberikan, contohnya diberikan, dan pembahasannya pun diberikan. Sama ya di sini, ini soal dan hanya diberikan alternatif jawabannya tanpa ada kuncinya sama sekali. Ini hal yang tidak baik. Kemudian yang sebelah kanan diberikan soalnya, diberikan cara pembahasannya, kemudian diberikan jawabannya, dan akhirnya juga diberikan penjelasan lebih lanjut. Ini yang lebih baik lagi. Kita lihat juga di sini contoh bahasa pemrograman. Soalnya apa output dari kode ini, diberikan kodenya dan tidak ada informasi apa-apa. Nah, sementara yang sebelah kanan ditanyakan seperti apa ini outputnya, diberikan outputnya. Kemudian nah, yang ini sih sebetulnya tidak terlalu baik ya contoh ini, karena tidak ada penjelasannya. Jadi hanya contoh dan jawabannya, tapi untuk hal ini seperti pemrograman ini mending ya, agak mendingan. Baiklah, itulah beberapa contoh tambahan untuk kiat ke-14. Nanti kita akan lanjutkan dengan kiat-kiat yang lain. Tetap semangat.